Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hazara Rahab dengan NIM 2504200108. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan PPT dari kasus yang ada di PPT tersebut yang dikirimkan oleh Pak Hanif. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang akhlak mulia dalam konteks kehidupan mahasiswa. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang latar belakang dari kasus ini, di mana kehidupan mahasiswa saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media sosial. Dan ada juga fenomena digital membawa banyak manfaat, namun juga memunculkan tantangan akhlak. Ada juga Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus berlandaskan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Dan terakhir, mahasiswa sebagai generasi muda perlu memiliki akhlak mulia agar mampu menghadapi tantangan hidup di era zaman sekarang. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Memahami pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan mahasiswa. 2. Menganalisis fenomena digital berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menumbuhkan sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas 5 kasus yang akan kita bahas di kali ini, yaitu pertama, viral demi views dengan tema akhlaknya kejujuran dan ikhlas. Yang kedua, plagiarisme di era AI dengan tema akhlaknya amanah dan jujur. Yang ketiga, FOMO dan flexing yaitu dengan tema akhlaknya zuhud dan tawadu. Yang keempat, bullying digital dengan tema akhlaknya adil dan kasih sayang. Dan yang terakhir, yang kelima, aktivitas dan akademik, aktif versus akademik, dengan tema akhlaknya yaitu niat dan tanggung jawab. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas kasus yang pertama, yaitu viral demi views dengan tema kejujuran dan ikhlas. Jadi intinya pada kasus ini si Arif Fadila adalah mahasiswa yang membuat konten edukasi Islam. Ia tergoda membuat konten di clickbait demi popularitas dan penghasilan. Nah, pada permasalahan yang pertama yaitu kejujuran versus popularitas, yang kedua ikhlas versus ria, dan yang ketiga amanah informasi versus keuntungan ekonomi. Nah, pada slide ini kita akan menganalisis kasus yang pertama, yaitu Quran Surat As-Saff ayat 2 mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan juga, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Nah, jadi kesimpulannya, clickbait yang menyesatkan tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, yang kedua, konten harus jujur, bermanfaat, dan tidak menipu. Yang ketiga, popularitas tidak boleh mengalahkan nilai kejujuran. Dari kasus yang pertama, kita bisa mengambil solusi, yaitu 1. Konten dengan niat dakwah. 2. Menerapkan tabayun sebelum menyebarkan informasi. Ketiga, memilih endorsement yang halal. Yang keempat, menjaga integritas dan konsistensi nilai. Lanjut, di sini ada kasus kedua, yaitu plagiarisme di era AI. Nah, jadi inti kasusnya yaitu Nadia tergoda menggunakan AI dan membeli makalah jadi demi menyelesaikan tugas kuliahnya. Nah,
Jadi permasalahan yang pertama yaitu tekanan sosial versus integritas, kedua nilai akademik versus keberkahan ilmu, yang ketiga persaingan tidak sehat. Dari sini kasus yang kedua kita menganalisis yaitu hadis riwayat Muslim mengatakan bersabda, barang siapa yang menipu kami maka ia bukan golongan kami. Kesimpulannya, AI boleh digunakan sebagai alat bantu untuk belajar. Yang kedua, menyalin penuh tanpa usaha, termasuk plagiat. Nah, yang ketiga, ilmu yang diperoleh secara tidak jujur tidak membawa keberkahan. Dan di sini ada solusi kasus yang kedua. Yang pertama, solusinya adalah gunakan AI untuk brainstorming dan riset. Yang kedua, tetap menulis dengan pemahaman sendiri. Yang ketiga, menjaga amanah dalam menuntut ilmu. Yang keempat, mengutamakan kejujuran dibanding nilai yang tinggi. Kembali lagi ke kasus yang ketiga yaitu FOMO, flexing, dan hedonisme. Nah, jadi inti kasusnya adalah Rizky merasa minder melihat gaya hidup mewah teman-temannya di media sosial hingga berutang demi mengikuti sebuah tren. Nah, jadi permasalahannya yaitu israf dan pemborosan, kedua ria dan hasad, yang ketiga tekanan sosial digital. Analisis kasus yang ketiga yaitu Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 mengatakan, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kesimpulannya, Islam melarang hidup berkelebihan. Nah, yang kedua, kebahagiaan sejati bukan di kemewahan. Yang ketiga, seorang muslim harus bersyukur dan qanaah. Dari kasus ketiga kita juga bisa mengambil solusi, yaitu satu, mengurangi konsumsi media sosial yang berlebihan. Yang kedua, membiasakan hidup sederhana. Yang ketiga, mengatur keuangan dengan bijak. Yang keempat, fokus pada prestasi, akhlak, dan bukan membuat pencitraan gitu. Nah, lanjut di sini ada kasus keempat, yaitu kasus yang sering dan maraknya yang terjadi di kali ini, yaitu dengan judul bullying digital dan ujaran kebencian. Kita nggak asing sama yang kayak gitu. Nah, jadi inti kasusnya si Sari menjadi korban cyberbullying di grup WhatsApp kampus karena nilainya disebarkan tanpa izin. Jadi permasalahannya gibah dan penghinaan. Yang kedua, pelanggaran privasi. Yang ketiga, diam terhadap kezoliman. Sebagaimana dikatakan Quran surah Al-Hujurat ayat 11, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kamu yang lain. Kesimpulannya, cyberbullying termasuk perbuatan zalim. Menyebarkan aib orang lain adalah dosa. Muslim harus menjaga kehormatan sesama muslim. Nah, solusi yang dapat kita ambil dari kasus tadi yaitu menegur pelaku dengan secara baik,